Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai MBS atau Manajemen Berbasis Sekolah yang meliputi latar belakang, konsep dasar, serta karakteristik MBS. Sebelum kita ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tias Nawangulan, NPM A1D021006 dari Pendidikan Biologi kelas 1A dengan dosen pengampu Pak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu latar belakang MBS. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu bentuk manajemen atau pengelolaan sekolah yang sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah untuk mencapai tujuan. Tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan aturan perundang-undangan pendidikan yang berlaku, MBS muncul sejalan dengan keinginan pemerintah pusat yang membagi kekuasaan dalam bentuk sentralisasi dan desentralisasi berupa otonomi daerah, kabupaten, atau kota. Dalam bidang pendidikan, otonomi ini berupa kewenangan yang diberikan kepada sekolah. Dengan pembagian kekuasaan tersebut, pemerintah pusat hanya menerbitkan berbagai macam aturan, khususnya aturan-aturan di bidang pendidikan, seperti Perundang-undangan Pendidikan, Keputusan Presiden dan Menteri Pendidikan menyangkut pendidikan, menerbitkan kurikulum, dan menerbitkan izin penggunaan buku teks peserta didik. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota menerbitkan aturan-aturan pelengkap di bidang pendidikan lainnya. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, sekolah kemudian menyelenggarakan kegiatan pendidikan di sekolah secara otonom. Dalam artian, sekolah memiliki otonomi atau kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai prestasi-prestasi sekolah, baik prestasi sekolah sebagai lembaga, peserta didik, dan tenaga kependidikan maupun prestasi yang dicapai oleh para peserta didik di sekolah. Yang kedua, konsep dasar MBS. Manajemen berbasis sekolah merupakan manajemen yang bernuansa otonomi, kemandirian, dan demokratis. Otonomi merupakan kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik. Lalu, kemandirian merupakan langkah dalam pengambilan keputusan, dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, memilih strategi dan metode dalam memecahkan persoalan tidak bergantung pada birokrasi yang sentralistik sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Lalu, demokratis merupakan keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi tercapainya mutu pendidikan yang akan memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen sekolah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memahami konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS, yaitu pengkajian konsep manajemen berbasis sekolah, terutama yang menyangkut kekuatan desentralisasi, kekuasaan atau kewenangan di tingkat sekolah dalam sistem keputusan harus dikaitkan dengan program dan kemampuan dalam peningkatan kinerja sekolah. Penelitian tentang program MBS berkenaan dengan desentralisasi kekuasaan dan program peningkatan partisipasi atau local stakeholders, pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pemberdayaan sekolah perlu dibangun dengan efektivitas programnya. Strategi manajemen berbasis sekolah atau MBS harus lebih menekankan kepada elemen manajemen partisipatif. Kemampuan, informasi, dan imbalan yang memadai merupakan elemen-elemen yang sangat menentukan efektivitas program MBS dalam meningkatkan kinerja sekolah. Yang terakhir adalah karakteristik MBS. Menurut Umaydi dalam Suryo Subroto, karakter MBS antara lain lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Yang kedua, sekolah memiliki visi dan target yang ingin dicapai. Yang ketiga, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat. Yang keempat, adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah. Yang kelima, adanya pengembangan staf sesuai kemajuan iptek. Yang keenam, adanya evaluasi yang terus-menerus guna perbaikan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua, murid, dan masyarakat. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan lainnya, saya mohon maaf, dan semoga yang menonton video ini dapat menerima atau mengambil ilmu yang bermanfaat.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.